Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Kembali lagi bersama album film yang akan menghibur kalian tentunya pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton lah lur ya. Buat dulur-dulurku, abang-abang, eneng-eneng semua yang baru datang, ini channel apa sih album film? Coba dong subscribe. Kalau udah, coba like dan komen. Respect buat kalian semua pokoknya lur. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Tuhan sudah mempersiapkan jalan untuk kalian. Kaliannya malah rebahan. Lanjut dong ya dong ke Saw 4 tahun 2007. Buat yang belum nonton 3 film sebelumnya, monggo ditonton dulu lur, udah ada di playlist juga. Karena kalau nggak nonton nggak bakal nyambung kalian. Saw 4 mengisahkan tentang motif John Kramer menjadi Jigsaw. Dan kali ini seorang polisi akan menjalani permainan mematikan untuk menyelamatkan rekannya. Dan kalian tidak akan bisa menebak apa yang akan terjadi di akhir film lur. Jadi langsung aja kita ke requestan pertanyaan ngawur dari dulurku Cendol Cak. Ya Cak, kenapa kalau meludah itu bibirnya harus dirapatkan? Sudah coba sambil mangap sulit. Mohon maaf nih lur ya. Kalau sambil mangap jatuhnya muntah dong itu. Monggo skecaaken. Setelah kematian John Kramer yang dibunuh Jeff di Saw sebelumnya, kepolisian akhirnya menemukan laboratorium Jigsaw dan akan mengotopsi jenazah John. Namun ketika dokter membelek endas dan badannya, mereka sangat terkejut karena menemukan kotak kecil berbahan lilin di dalam perut John. Gak pakai lama Pak dokter langsung memanggil detektif Mark Hoffman, dan setelah dibuka, benda itu adalah sebuah kaset. Ternyata lur di Saw 3 ketika sedang berbicara dengan Lynn, setelah menuangkan cairan lilin ke sebuah kaset, John pun diam-diam menelannya. Mark memutar rekaman itu yang berisi pesan dari John bahwa Mark telah berhasil sedangkan yang lainnya gagal. Akan tetapi John memberi ultimatum, meski dia sudah meninggal namun permainannya akan terus berlanjut dan nantinya Mark juga akan diuji. Inilah Gergaji 4. Diharapkan fokus lur ya, dan buat yang belum nonton film pertama sampai ketiganya, wajib nonton dulu biar kalian mudeng lur. Let's check it. You think it's over? It's not just begun. You will walk away. I promise. Nah, dari sini sampai mendekati akhir film lur, kita akan berfokus ke flashback beberapa minggu sebelumnya untuk mengetahui apa maksud pesan Jigsaw di rekaman tadi. Gitu ya, fokus lur ya, karena film ini cukup kompleks. Di sebuah bangunan makam terdapat dua pria yang lehernya dirantai ke alat penyiksaan berbentuk katrol. Mereka adalah Trevor yang kedua meripatnya dijahit, juga pengacara bernama Art Blank yang biar gampang kita panggil saja Sukirman, dengan mulut yang dijahit, yang satu nggak bisa lihat, yang satu nggak bisa ngomong ya kan. Dan jelas mereka tidak akan bisa bekerja sama dengan kondisi seperti itu. Tak lama kemudian alat katrol menarik kedua rantai dan perlahan-lahan mereka berdua pun semakin mendekat ke arah mesin. Sukirman melihat kunci di belakang leher Trevor yang bisa jadi dapat dia gunakan untuk melepas gembok rantai di lehernya. Setelah itu Sukirman akan merampas kunci tersebut dan Trevor pun berusaha menyerang hingga menusuk paha Sukirman. Lalu inilah yang terjadi lur. Stop it! Stop! Do this to me! Sementara itu tim kepolisian yang dipimpin oleh Mark dan juga Rick pergi ke TKP korban Jigsaw alias John Kramer untuk berjaga-jaga jika ada jebakan. Mereka pun menggunakan robot remote control yang berjalan menuju korban. Ternyata itu adalah TKP detektif Carey terbunuh dengan alat yang mencabut tulang rusuknya. Selain itu juga terdapat kata-kata di tembok yang artinya hargailah hidupmu. Rick pun langsung masuk ke sana dan sangat terkejut melihat
melihat jasad Carrie yang sudah dicemilin tikus, lur. Dari pengamatannya, Mark beranggapan bahwa permainan itu bukan disetting oleh Jigsaw, melainkan oleh kaki tangannya yaitu Amanda yang juga sudah koit di film sebelumnya, ya kan? Karena Jigsaw selalu mematuhi aturan yang dia buat, yaitu siapapun yang berhasil lolos dari permainan, maka mereka layak melanjutkan hidup. Sedangkan Carrie tewas meski berhasil melepas gemboknya, dan pastinya itu perbuatan Amanda. Kepolisian sudah tahu keterlibatan Amanda dan Jigsaw dari keterangan Daniel yang diinterogasi. Ingat kan, lur, Daniel berhasil selamat di Saw 2 karena bantuan Amanda, ya kan? Tak lama kemudian datanglah dua agen FBI yaitu Stram dan Perez yang memberitahu jika sebelum diculik Jigsaw, Carrie sempat meninggalkan surat terakhirnya, yaitu buka pintu dan kau akan menemukan aku. Selain itu di surat tersebut juga terdapat sebuah kunci. Stram pun mencurigai ada seseorang di kepolisian yang mungkin bekerja sama dengan Jigsaw karena John mengetahui banyak informasi dan Amanda juga tidak mungkin bisa mengangkat Carrie sendirian yang jauh lebih berat darinya. Lagi pula John Kramer sudah sakit-sakitan dan kemungkinan hanya mendesain alat penyiksaan tersebut. Di lain sisi polisi juga menemukan selongsong peluru di jasad Carrie. You know, never to go to an unsecure. Sasha's still alive. Key that came from our last message from the door, and you will find me. We're here to find the person in your department coping Jigsaw and Amanda Young. She couldn't get her up there alone. John. Cancer patient, he's brains. Setelah kejadian tersebut, Rick pun menjadi lebih penasaran dalam mengusut kasus Jigsaw. Dia menonton video detektif Mark yang sedang menginterogasi mantan istrinya John, yaitu Jill Tuck, di mana polisi menemukan sepeda roda 3 di rumahnya Jill, mirip dengan sepeda yang dinaiki oleh boneka Jigsaw. Rick juga memperhatikan salah satu buku buatan John Kramer sebelum dia menjadi Jigsaw. Lalu Mark pun menyuruh Rick pulang untuk menghabiskan waktu lebih banyak bersama istrinya, sebut saja Tukiem. Rick mengatakan jika dia terus menyelidiki karena rekannya Eric alias ayah dari Daniel masih belum ditemukan selama berbulan-bulan lamanya. Lalu setelah Rick pergi, Mark pun menjelaskan ke Stram dan Perez bahwa orang-orang terdekat Rick mati satu persatu seperti Eric dan juga Carrie. Eric is still out there, man. Eric's been missing for 6 months. Problem. Everyone around him keeps dying. Sesampainya di rumah, Tuki yang meminta Rick ikut pergi ke rumah ibunya untuk refreshing beberapa hari. Namun Rick terpaksa menolak karena dia harus fokus dengan kasus Jigsaw. Sementara itu di kantor polisi, Perez mendapat informasi bahwa John memiliki perusahaan kontraktor bernama Urban Renewal Group. Selain itu dari pesan terakhirnya Carrie, dia juga mengatakan jika ada 2 petugas yang mungkin dalam bahaya. Di rumahnya ketika baru mau tidur, Rick terkejut melihat lampu salah satu ruangan tiba-tiba menyala dan ada seseorang yang lewat. Lalu ketika sedang mengeceknya, Rick pun langsung dibius dan saat terbangun dia sudah berada di bathtub kamar mandinya. Juga terlihat lambang tanda tanya besar di pintu. Perlahan-lahan Rick pun keluar dan melihat video Jigsaw yang diputar secara otomatis di TV, di mana Rick akan diberikan serangkaian tes malam itu karena dia sangat terobsesi untuk menyelamatkan semua orang setelah rekan-rekannya banyak yang menjadi korban. Jigsaw juga menunjukkan bukti video bahwa Eric masih hidup namun sedang berdiri di atas balok es yang perlahan-lahan mencair dengan tangan serta leher yang dirantai besi, dan Eric hanya memiliki waktu 90 menit saja. Sementara itu detektif Mark juga ada di sana dalam kondisi terikat ke suatu alat, lur. Jigsaw pun memberi pilihan apakah Rick yang terobsesi untuk menyelamatkan orang akan mengikuti permainan demi menyelamatkan Eric dan Mark, atau Rick mengabaikan permainan itu dan membiarkan mereka berdua mati. Look closely. He has but 90 minutes. You wanted to save everyone. I give you the opportunity. Will you learn how to let the choice is yours?
Tepat setelah membuka pintu ke ruangan sebelahnya, waktu 90 menit pun dimulai dan di sana terdapat banyak foto-foto wanita, yaitu Brenda, juga foto Mark, Eric, Jill dan beberapa orang lainnya. Sedangkan di tembok ada tulisan yang artinya kau melihat apa yang aku lihat. Selain itu terdapat wanita dengan topeng babi yang ternyata dia adalah Brenda dengan kaki tangannya yang terborgol. Setelah itu mesin di kursi Brenda pun aktif yang akan menarik rambut Brenda perlahan-lahan hingga kulit endasnya ketarik. Rick pun harus mencari kode-kode yang terdapat di mesin untuk menghentikan alat tersebut dan Let him save your life or kill him. ternyata Brenda juga disuruh Jigsaw lewat rekamannya untuk membunuh polisi yang akan datang menolongnya alias Rick dengan pisau yang terdapat huruf G di bilahnya. Jigsaw mengatakan jika foto-foto Brenda di sana bisa digunakan Rick untuk menghukumnya atas tindakan kriminal yang pernah Brenda lakukan. Pada akhirnya Rick terpaksa menjambak Brenda hingga kulit endasnya copot dan dia pun sakaratul maut. Lalu sebelum keluar dari rumahnya, Rick menemukan kotak berisi 2 kunci, yang salah satunya adalah kunci Hotel Alexander kamar 261. Brengkesnya Rick tidak bisa menghubungi siapapun karena HP-nya sudah dirusak oleh Jigsaw. Scene pun sempat flashback saat Eric yang berhasil lolos dari kamar mandi berhadapan dengan Amanda. Eric yang tak sadarkan diri diseret ke sebuah penjara oleh sosok tak dikenal, dan di sanalah Eric menjalankan hari-harinya selama berbulan-bulan dengan makanan seadanya dan kaki kanannya yang remuk juga dipasangkan penyangga. Sementara itu kepolisian terkejut karena menemukan sidik jari Rick di selongsong peluru yang mereka temukan dari TKP Carey. Saat itu juga tim SWAT langsung OTW ke rumah Rick. Namun sesampainya di sana Rick sudah pergi dan hanya tersisa Brenda yang sudah tewas kehabisan darah. Melihat foto-foto di sana, Stram pun yakin jika Eric masih hidup dan sedang dalam bahaya bersama Mark. Sedangkan Stram menduga kemungkinan Rick berusaha menyelamatkan mereka berdua, atau bisa jadi Rick adalah kaki tangan Jigsaw karena sidik jarinya ada di TKP Carey. Apalagi rekan-rekan kepolisian yang menjadi korban Jigsaw semuanya dekat dengan Rick, ya kan? Lalu setelah meneliti lebih cermat, Stram juga menemukan tulisan yang hanya bisa dilihat dengan sinar UV yang mengatakan 4 dinding membangun suatu rumah. This is overkill. Set up to announce Rick as the accomplice. Everyone around. This is who we're looking for. Move, please. 4 walls built. You want us to see on these walls? How do you explain Detective Matthews? He's alive. Selanjutnya Stram menginterogasi Jill tak kembali karena fotonya juga ada di rumah Rick. Namun Jill merasa bingung kenapa masih dicurigai, padahal sebelumnya dia sudah diinterogasi secara detail berkali-kali, bahkan rumahnya sampai digeledah. Sementara itu di tempat Eric dan Mark disekap, anehnya Sukirman tiba-tiba datang ke sana dengan membawa tas dan pistol, lalu dia memperhatikan CCTV. Di lain sisi, Rick sudah tiba di Hotel Alexander dan melihat resepsionis bernama Ivan yang fotonya juga ada di TKP Brenda tadi lur. Rick pun langsung naik ke kamar 261 dan menemukan sebuah koper yang berisi topeng babi, foto Ivan ketika masih di penjara, beserta alat rekaman suara Jigsaw yang mengatakan jika Rick harus merasakan apa yang dia rasakan, Rick juga harus memancing Ivan untuk melakukan permainan dengan alat-alat yang ada di dalam ruangan dekat sana, dan Rick harus memakai topeng babi agar identitasnya tidak terlihat CCTV. Rick pun akhirnya memancing anjing peliharaan Ivan agar naik ke atas, dan ketika Ivan mencari si anjing, Rick pun langsung menyeretnya masuk ke dalam kamar. The photo before you is to his salvation. You're the one. You have to go.
Di kantor polisi, Stram bertanya ke Jill tentang maksud kata-kata di tembok TKP Carrie maupun Brenda. Jill tahu bahwa kata-kata "hargailah hidupmu" adalah slogan di klinik rehabilitasi miliknya yang juga merupakan moto hidupnya John. Dan Jill pun jadi teringat dengan Cecil, seorang pasien rehabilitasi narkoboy yang pernah ngamuk-ngamuk di kliniknya ketika Jill sedang hamil. Setelah itu Jill menceritakan dulu John membeli gudang dan menunjukkannya kepada Jill. Saat itu John membuat beberapa barang seperti tempat tidur bayi untuk calon anak mereka dan juga boneka yang nantinya akan menjadi ciri khas Jigsaw. Cherish your life is the concept of life. That's his motto. You don't want to do that. Fuck's your problem. Your problem. Points to you. You know, there's a lot of people out there. I got a surprise for you. Sementara itu Rick memaksa Ivan masuk ke ruangan di sana yang berisi banyak foto-foto 3 wanita korban pemerkosaan Ivan dahulu dan terdapat alat penyiksa di kasur. Dari TV di ruangan itu terlihat Eric juga Mark yang masih disekap dan Rick pun memutar rekaman dari Jigsaw di mana Rick diperintahkan memasang rantai-rantai ke kaki dan tangan Ivan jika Rick ingin mendapat petunjuk selanjutnya di manakah keberadaan Eric dan Mark. Lalu TV menunjukkan video pemerkosaan Ivan dan melihat kejahatan tersebut, Rick pun langsung memaksa Ivan memasang rantai-rantai tersebut ke dirinya sendiri sebagai hukuman atas apa yang dulu dia pernah lakukan. Dan lagi-lagi terdapat huruf G di borgolnya lur. Permainan pun dimulai. Ivan diberi pilihan untuk menutup kedua matanya agar bisa tetap hidup atau mati mengenaskan dalam waktu 60 detik jika tidak bisa menyelesaikan permainan itu. Rick yang tidak tega melihatnya pun keluar dari ruangan, sedangkan Ivan hanya sanggup mencoblos satu matanya saja. Dan inilah yang terjadi. Can you see the pain you have brought? You have torn apart their love. Ivan akhirnya tewas dengan kedua tangan dan sikilnya yang ada dicabut lur. Di lain sisi Rick menemukan surat dari Jigsaw yang mengingatkannya ke suatu insiden dahulu saat Rick nekat memukul bapak-bapak bernama Rex di sekolahan yang dia yakini telah melakukan KDRT ke putrinya sendiri. Sementara itu di ruang interogasi, Jill menceritakan bagaimana dia bisa keguguran, yaitu di suatu malam Cecil merampas narkoboy pasien yang masih disimpan di klinik. Namun tanpa sengaja Cecil menghantam perut Jill dengan pintu dan karena insiden inilah Jill keguguran lur. Sungguh peristiwa yang sangat tragis karena John dan Jill begitu menginginkan momongan sejak lama. Kejadian ini jugalah yang memicu John untuk menghukum orang-orang yang bersalah. Open up that door! Open that door! Open it! This is my wife. How far along is she? All I wanted to do was help them. They have to help themselves. Setelah itu tim kepolisian bersama Stram dan Perez OTW ke TKP Ivan setelah mendapat laporan. Menurut penyelidikan, kamar tersebut disewa oleh pengacara yaitu Art Blank alias Sukirman sejak 6 hari lalu. Melihat situasi di sana, Stram menduga Rick sedang berusaha direkrut oleh Jigsaw. Setelah itu mereka semua pun OTW ke properti milik Sukirman yang tidak jauh dari sana dan menemukan sepeda roda 3 yang biasa dipakai boneka Jigsaw serta 2 buah kertas. Yang pertama menyuruh membuka pintu untuk menemukan sesuatu dan yang kedua menyuruh mereka untuk meninggalkan kasus ini. Selain itu Stram juga mencopot kamera CCTV di ruangan itu dan dia pun yakin 2 petugas yang terancam bahaya yang dimaksud oleh Carrie dari surat terakhirnya bukanlah Eric dan Mark melainkan Stram dan Perez lur. Room's been rented for the past 6 days to Art Blank. Get this. About Riggs saving his friends. He's being recruited. Where are the 2 Jigsaw targets? Di tempat penyekapannya, Eric sempat terpeleset dari es dan ternyata ada papan kayu di bawahnya yang saling terhubung ke Mark. Jika Eric koit tergantung, maka papan kayu itu akan berat sebelah dan mengaktifkan listrik yang langsung memanggang Mark. Untungnya Sukirman mengembalikan Eric naik ke atas es, namun mereka berdua terancam mati jika Rick tidak datang ke sana tepat waktu.
Lalu kita pun beralih ke kasus Rick yang telah memukul Rex. Ternyata Sukirman adalah pengacaranya Rex yang menuntut Rick atas kekerasan yang dilakukannya, sedangkan Mark membantu Rick agar dia tidak terkena hukuman. With that, I said nothing more. Already signed IA's affidavit. It'll come back to you, that. Dari TKP Ivan, Rick pun menuju ke sekolahan terbengkalai yang dulunya adalah tempat di mana Rick memukul Rex. Ternyata di salah satu kelas terdapat guru biologi semeleho yang gak mungkin dong plak. Terdapat Rex dan istrinya, sebut saja Wati, yang diikat saling membelakangi dan ada satu besi yang menembus tubuh mereka berdua. Akan tetapi Rex sudah tewas, lur. Usut punya usut, sebelumnya Pasutri ini menjalani permainan di mana Wati melepas banyak besi yang menancap di tubuh mereka berdua. Namun itu akan membunuh Rex karena tusukan-tusukan itu ada di titik-titik tubuh Rex yang vital. Sampai akhirnya Wati tidak kuat untuk menarik besi yang terakhir. Setelah itu Rick memutar rekaman Jigsaw yang mengatakan jika Rick bisa menyelamatkan orang dengan cara yang sama seperti Jigsaw dan Wati bisa menjadi anak buahnya. Ya, dengan ini kita bisa berasumsi bahwa dugaan Stram benar, lur, yaitu Jigsaw sedang mempersiapkan Rick sebagai pengikutnya. Rick pun melepaskan besi terakhir dari badan Wati dan dia juga menemukan foto istrinya Tukiem beserta pesan dari Jigsaw di belakangnya yang menyuruh Rick segera pulang dan lagi-lagi terlihat huruf G, lur. Rick sekarang baru ingat jika gudang milik John diberi nama Gideon dengan huruf G yang jenis fontnya sama. Setelah itu Rick memberikan kunci kedua yang didapatkannya di awal film dan itu bisa membuka ikatan Wati. Namun Rick juga menyalakan alarm kebakaran agar kepolisian segera datang untuk mengevakuasi Pasutri tersebut. Kondisi Eric sudah terlihat sangat lemah dan memohon agar dirinya segera dibunuh karena sudah tidak kuat menahan deritanya. Sedangkan Sukirman seperti sedang menunggu sesuatu sambil memperhatikan kamera CCTV dari layar-layar komputer di sana. Di lain sisi polisi mendatangi TKP serta menginterogasi Wati dan dari hasil penyelidikan ternyata Brenda, Ivan, Rex dan juga Jill pernah didampingi oleh Sukirman di persidangan mereka, lur. Selain itu, kepolisian baru mengetahui jika pemilik gedung sekolah terbengkalai ternyata adalah Jill. Ngerinya ketika sedang mengolah TKP, salah satu senjata di sana tiba-tiba aktif dan membunuh salah satu petugas. Lalu Stram dan Perez pun mengecek area sekitar sampai masuk ke suatu ruangan yang terdapat boneka Jigsaw dengan rekaman di lehernya dan dikelilingi oleh banyak lilin. Dari rekaman itu Jigsaw mengatakan jika nanti Stram akan membunuh orang yang tak bersalah. Lalu tiba-tiba boneka Jigsaw menembakkan serpian-serpian besi yang melukai wajah Perez dan dia pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Sukirman menjelaskan bahwa Eric harus tahan berdiri sampai Rick datang agar bisa terbebas dari ujiannya. Lalu Sukirman memberikan pistol dan satu peluru ke Eric sesuai perintah dari Jigsaw agar Eric bisa memilih apakah dia akan menunggu Rick atau bundir karena tidak kuat dengan siksaannya. Di lain sisi Stram lanjut menginterogasi Jill dan bertanya apa pekerjaan John sebelum menjadi Jigsaw dan di manakah Sukirman berada. Namun Jill hanya mengatakan jika mantan suaminya terbiasa bekerja sendiri dan Sukirman adalah rekan kerjanya John. Setelah itu Jill lanjut menceritakan tentang John yang semakin merasa terpuruk karena kehilangan anaknya. Sampai akhirnya John divonis mengidap kanker otak yang tidak bisa disembuhkan dan berusaha bundir untuk mengakhiri hidupnya. Namun dia masih terselamatkan. John menjadi lebih menghargai hidup dan sejak itulah John sering menyendiri di gudangnya. Lalu Jill pun sangat terkejut ketika datang ke gudang yang sudah penuh foto-foto Cecil beserta alat-alat aneh dan ya, ternyata korban pertama John sebagai Jigsaw adalah Cecil, lur. In his mind, our time was diagnosed with cancer soon. John, look at this. Why do you have Cecil's picture?
the life of an innocent child. I want to play a game. Your life is a lie. Press hard. Cecil terbangun dalam kondisi terborgol ke kursi dan kedua tangannya juga tertusuk pisau. Lalu John memasangkan sebuah helm dengan banyak pisau di depannya. Dan untuk bisa bebas, Cecil harus mendorong pisau-pisau itu dengan wajahnya, yang pasti akan luar biasa swakit, ya kan lur? Barulah Cecil bisa melepas borgol tangan dan kakinya. Akan tetapi sebelum permainan selesai, kursi yang Cecil duduki pun hancur. Ya namanya juga hari pertama jadi psikopat Jigsaw, ya kan? Pasti ada errornya. Namun yang terjadi, Do it for yourself if you can't do it. Lost him too. meski berhasil lolos, tapi John menjebaknya ke kawat berduri yang akhirnya Cecil pun tewas. Jill menganggap John sudah mulai stres dan berbahaya, namun John langsung mengusir Jill karena merasa apa yang diperbuatnya adalah benar. Mendengar semua cerita itu, Stram pun begitu geram dan menanyakan tentang artikel koran yang membahas John Kramer jauh sebelum dia menjadi Jigsaw. Ternyata 4 dinding membangun sebuah rumah adalah slogan perusahaan kontraktornya John yang membangun rumah-rumah dengan harga terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah. Di artikel tersebut juga membahas bangunan milik John bernama Gideon Meat Packing Plant alias pabrik pemotongan daging sekaligus proses mempackingnya. Di lain sisi, nama Gideon rencananya juga akan menjadi nama anak mereka berdua, tapi naas Jill keguguran, ya kan? Son was named after John's first building. Yes. Where is it? 4 walls build a home. Di lain sisi, Rick akhirnya tiba di gudang Gideon dan tak lama kemudian Stram juga datang ke sana lalu menyuruh tim SWAT untuk segera menyusul. Di dalam sana Stram menemukan kunci bergambar keluarganya Jeff, yaitu istrinya Lynn serta kedua anaknya Dylan dan Corbett. Ya, betul sekali lur, ternyata tempat ini adalah labnya Jigsaw, tempat di mana Lynn dan Jeff menjalankan permainannya di Saw 3. Rick pun menyusuri jalan dan menemukan sebuah kotak kosong serta tulisan di tembok persis seperti di TKP yang sebelum-sebelumnya. 3 menit lagi waktu akan habis, lalu Rick melihat tanda pengenal Eric dan Mark sebagai kepolisian serta sebuah memo yang menanyakan apakah Rick sudah belajar cara menyelamatkan nyawa seseorang. Sementara itu Sukirman, Eric dan juga Mark terlihat sangat panik karena jika nanti Rick masuk ke ruang penyekapan dan terlalu keras membuka pintu bertuliskan final test, maka 2 balok es di atas langsung menghancurkan endas Eric, yang tentunya kematian Eric akan berdampak pada Sukirman dan Mark, ya kan? Di lain sisi, Sukirman membuka jaketnya dan terlihat seonggok alat yang dipasangkan di belakang punggungnya. Melihat itu, Eric dan Mark pun terkejut karena mengetahui Sukirman juga bagian dari permainan. Ternyata Sukirman ditugaskan oleh Jigsaw untuk menahan Rick masuk ke ruangan tersebut karena Sukirman sudah diberikan sebuah alat yang bisa menonaktifkan alat penyiksa mereka bertiga di sana, namun hanya bisa dipencet ketika waktu sudah habis lur. Better hope he doesn't come through that door. Ian Meatpacking 1123. I don't have 2 minutes. Ya, di sini ternyata Jeff masih hidup dan itu artinya film Saw keempat ini lur terjadi bersamaan dengan peristiwa di Saw ketiga. Saat itu Jeff terkejut melihat istrinya Lynn yang ditembak oleh Amanda dan Jeff pun langsung membalas dengan menembak Amanda hingga tewas. Di lain sisi, Stram berada di dekat ruang operasi, namun pintunya langsung tertutup setelah Jeff membunuh John. Sementara itu waktu tersisa 10 detik lagi dan Rick yang sudah sampai di pintu final test pun langsung mendobraknya. Lalu yang terjadi, Lynn? Lynn? What is that? This will release us when the timer's up.
Ngeri. Begitu pintu didobrak, dua balok es langsung menghancurkan endas Erik. Namun Erik sempat menembak Rick dan Rick juga menembak Sukirman di dadanya. Sedangkan Stram teringat dengan pesan terakhir Carrie yang mengatakan buka pintu dan kau akan menemukan aku. Stram akhirnya membuka pintu ruang operasi dengan kunci dari Carrie dan begitu melihat Jeff, Stram pun langsung menembaknya karena mengira Jeff adalah komplotannya John pastinya ya kan. Padahal Jeff juga korban yang kebingungan mencari putrinya Corbett karena masih disekap. Stram pun sangat terkejut melihat situasi ruang operasi yang begitu mengerikan dengan jasad Lynn yang endasnya hancur, Amanda yang mati terkapar di lantai, serta John Kramer tewas di kasur dengan sayatan di lehernya. Where is my daughter? You Rick pun masuk ke ruang penyekapan 1 detik sebelum waktu habis. Sukirman berusaha menjelaskan apa yang terjadi dan akan memberi rekaman Jigsaw. Namun Rick yang mengira Sukirman mengambil pistol langsung menembak endasnya. Di rekaman itu Jigsaw mengatakan bahwa Eric sebenarnya akan selamat jika Rick mengikuti arahan Jigsaw, yaitu membiarkan Eric menunggu sampai waktu 90 menit habis. Karena di awal Jigsaw sudah memberi pilihan dan permainan ini untuk menguji apakah Rick masih terobsesi untuk menyelamatkan orang lain. Selain itu, orang-orang yang mengikuti permainan seperti Rex dan Wati, Ivan dan juga Brenda pasti akan tetap disiksa meski Rick tidak ikut campur. Tapi tiba-tiba Time was on your side. Instead of saving Detective Matthews as, but I had to save them. So I don't understand this. How the hell Daniel on his deathbed last? ternyata Jigsaw yang mengetes Rick, Stram, Perez dan menyiksa korban-korban lainnya seperti Brenda adalah Mark Hoffman, lur. Atau dengan kata lain, John memiliki 2 kaki tangan, yaitu Amanda dan Mark. Mark sengaja melakukan itu semua karena kepolisian sudah hampir menemukan siapa dan di mana John Kramer beserta Amanda Young. Maka dari itu Mark mempermainkan mereka semua agar menjauh dari John dan identitas Jigsaw akan tetap misterius. Lalu terungkap bahwa di saw ketiga Amanda sampai menembak Lynn ternyata karena Mark telah mengganti surat yang ditinggalkan John untuk Amanda dengan surat buatan dari Mark sendiri, lur. Setelah itu Mark pun meninggalkan Rick yang kondisinya sudah lemah dan mengurung Stram dengan mengunci ruang operasi. Sekarang kita balik ke awal film, lur, ketika Mark terdiam saat mendengar rekaman John Kramer yang ditemukan di dalam perutnya. Karena John mengatakan jika Mark pasti juga akan diuji, sebab meninggalnya John bukanlah akhir dari teror Jigsaw yang sebenarnya, dan permainan pun baru saja dimulai. Game over. I think it's over, not over. The game's taped, some will assume. Buyar, gimana? Cukup mumet nggak kira-kira kalian, lur? Ya intinya John mati, Amanda mati, dan untuk sementara yang kita tahu sampai Saw 4 ini penerus Jigsaw adalah Mark Hoffman, ya kan? Berikutnya lanjut kita ke Saw 5, jadi tunggu, sabar ya lur ya, dan Assalamualaikum.